Nah, itu ilmu tuh. Iya kan? Nah, itu harus ilmu. Kita tahu kapan dia mati, kapan dia lahir. Ilmu hal itu. Saya baru habis nonton satu TikTok tentang Pak Gilbert Lumondo, pendeta GPDI yang zaman dulu saya sangat-sangat sanjung sama beliau, dengan saya sangat kenal beliau juga. Kalau datang ke Bali dia datang di gereja Lembah Pujian ya. Saya ketemu beliau berapa kali ya. Saya sangat salut sama beliau. Tapi ini saya dapat berita yang sangat-sangat sedih ya, saya dari Pak Gilbert Lumondo. Dikasih tahu Edis TV mau dilaporkan. Maksudnya Pak Gilbert Lumondo ini apa sih maksudnya? Pak Gilbert Lumondo, sebelumnya saya minta maaf. Anda bisa tahu ya, Edis TV belajar tentang Al-Quran sudah lama, 13 tahun. Dengan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Bukan kita mengadu domba, tetapi itu memang fakta. Itu loh Pak Gilbert. Kenapa Anda harus ikut campur? Sebenarnya Anda harus teliti dulu masalah ini. Begitu loh Pak Gilbert. Saya tidak ada bersaudara dengan Edis TV, tetapi itu benar. Tuhan bilang carilah domba-domba yang hilang. Termasuk Pak Gilbert Lumondo kalau berkhotbah di dalam gereja, carilah domba-domba yang hilang. Seperti Tuhan Yesus mengatakan. Jadi kita itu mencari domba-domba yang hilang, yang tersesat. Kita harus mendapat mereka untuk kasih pelajaran agama. Untuk Edis TV, Pak Gilbert bilang mau lapor sampai ke kedutaan. Mudah-mudahan ini YouTube ini bohong ya, mudah-mudahan ya. Maaf, TikTok ini bohong ya. Kalau ini benar, bagaimana Pak Gilbert Lumondo? Saya mau tanya sama Anda. Anda menjadi pendeta, Anda tahu. Sebenarnya, jujur hati saya sudah tidak terlalu tertarik sama Anda. Kenapa saya bilang berani saya ngomong gini, dan saya lantang dengan saya ngomong gini? Karena Pak Gilbert kan hanya mendengarkan firman Tuhan, baca ayat-ayat firman Tuhan, tapi Pak Gilbert Lumondo sendiri tidak tahu di luarnya bagaimana kejadian-kejadian di luar kayak Edis TV. Sampai dia lari ke Amerika untuk perjuangkan agama kita. Untuk dia jelaskan Al-Quran, dia 13 tahun dia belajar tentang Al-Quran supaya orang-orang itu bisa mengerti. Mereka mau masuk Kristen, silakan, tidak ada masalah. Begitu Pak Gilbert Lumondo. Ya. Kita ini urus sekarang ini gereja-gereja banyak di tempat ibadah. Mana Pak Gilbert turun tangan? Saya tanya sama Anda. Gereja-gereja yang ditutup dari ujung ke seluruh Indonesia ini, termasuk di Malang, di Jogja, di Bandung, yang kemarin ini gereja orang ibadah aja Pak Gilbert nak turun tangan kan? Bagaimana sih Pak Gilbert Lumondo ini? Anda sebagai pendeta terbesar dengan orang semua dunia kenal Anda. Katanya takut akan Tuhan, tetapi Pak Gilbert kata maaf mulut saya, Anda tidak takut akan Tuhan. Saya berani ngomong begini. Kalau Anda takut akan Tuhan, tunjukkan Pak Gilbert Lumondo. Saya mau ngomong sama Anda. Anda tahu saya tinggal di Bali. Kita bertemu. Kenapa? Edis TV itu ngomong apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mereka itu benar. Bukan kita harus ini mengadu domba. Kita kasih tahu, dijelaskan. Begitu loh. Pak Gilbert jangan begitu. Pak Gilbert Lumondo harus tahu juga masalahnya Edis TV. Dulu begitu, kejadian waktu yang anak polisi itu ditembak sama siapa itu, jenderal itu. Kan Pak Gilbert juga enggak tahu masalahnya. Akhirnya minta maaf sama keluarganya yang almarhum ini, yang polisi muda ini. Siapa namanya ini, orang Batak itu. Itu kan begitu juga kan. Nah, waktu di sana juga cium-cium tangan orang itu juga bagaimana tuh Pak Gilbert? Ini gereja di Indonesia aja Pak Gilbert nak urus kok, gimana sih? Yang gereja-gereja orang ibadah dibubarkan.
Itu yang diuruskan, bukan urus Edis TV. Kalau seumpama ini TikTok ini benar dari Pak Gilbert, kenapa saya tegaskan begini? Karena kita ini mau supaya Indonesia ini damai, jangan cari masalah terus, Pak Gilbert Lumondo. Lebih bagus Pak Gilbert kalau pelayanan Anda sebagai gembala, pelayananlah, pelayanan aja, nggak usah ikut campur, begitu. Yang Anda ikut campur itu yang gereja-gereja yang dibongkar, itu yang Anda harus diuruskan. Orang-orang ibadah tidak boleh di rumah aja itu sampai salib ditarik. Anda kan udah tahu, Anda pasti nonton di YouTube atau di TikTok. Bagaimana sih kita ini umat-umat Kristen yang kecil-kecil ini perjuangkan untuk kita, perjuangkan untuk Indonesia ini, bukan untuk diri kita, bukan untuk diri Gilbert Lumondo atau Pak Gilbert Lumondo, tidak. Tapi untuk Indonesia, untuk perdamaian. Saya berani ngomong begini karena saya itu pingin supaya Indonesia ini tidak akan lagi dibikin seperti begitu. Kata Indonesia ini sudah merdeka, tetapi tidak ada kemerdekaan di Indonesia ini, tidak ada, kosong, telur busuk. Kalau Bapak Gilbert Lumondo, kalau Anda mau pengen urus aja itu gereja-gereja di Indonesia. Saya sudah banyak kali ngomong deh, dulu di TikTok juga saya ngomong tentang Pak Gilbert Lumondo. Ini lagi saya ngomong. Anda tahu saya tinggal di Bali kok. Dengan saya sudah pernah ketemu Anda berapa kali waktu Pak Gilbert punya anak masih kecil-kecil sampai sudah dewasa. Dengan Pak Gilbert juga pernah ngomong dengan saya di telepon tentang COVID, Corona. Pernah juga ngomong sama saya. Tidak usah urus Edis TV, urus aja orang-orang yang gereja yang tidak bisa ibadah. Itu yang penting. IPDI kok begini sih? Jangan perkayakan diri sendiri. Maaf kata saya mulu lancar. Tapi Anda tidak tunjukkan Anda sebagai gembala atau pendeta yang benar-benar untuk membantu orang-orang yang susah. Yang susah itu bagaimana, Bu? Yang susah itu gereja-gerejanya dibubarkan. Itu yang susah. Orang ibadah tidak bisa. Itu yang diuruskan, bukan tentang Edis TV. Kalau ini benar, Anda mau melapor untuk apa? Anda pernah ke Yerusalem, ke Israel. Kok Anda tidak mengerti sih? Jadi sedih aku, benar, Pak Gilbert. Kata maaf mulut saya. Tetapi jangan begitu Pak Gilbert. Uruslah ini orang tempat ibadah-ibadah yang dibongkar itu. Kayak di Jawa Barat itu. Berapa gereja itu dibongkar. Tapi yang satu dibakar. Puji Tuhan. Tuhan mesti sayang itu gereja. Hanya di pintu. Itu Pak Gilbert yang urus itu. GPDI kan internasional ya. Pendeta internasional, pendeta seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Anda urus itu, yang dipentingkan itu dengan orang-orang yang miskin. Jangan hanya memikirkan pribadi. Maaf kata saya, jangan kata untuk pribadi Anda, tapi Anda tidak berpikir untuk Edis TV. Edis TV itu bukan saya membela dia, bukan saya perjuangkan untuk membela dia. Maaf kata maaf, tetapi dia menjelaskan perbedaan Alkitab dengan Al-Quran itu bagaimana. Itu aja. Itu aja, tidak luar dengan tidak kurang. Begitu Bapak. Jadi kita bisa tahu yang mana benar, yang mana salah. Begitu. Sebalikpun juga kita Kristen. Yang mana salah, yang mana benar. Begitupun. Jadi kita itu semua, Edis TV itu, maaf, Edis TV itu mau dijelaskan. Dia mau perbedaan. Membandingkan Alkitab dengan Al-Quran. Bukan saya membela dia. Bukan membela Edis TV. Sekali lagi saya tidak membela Edis TV. Tapi dia perjuangkan di Amerika untuk jalan yang benar. Supaya kita ini umat Kristen tidak dihina dan dihina terus. Begitu. Gilbert Lumondo.
Kalau Anda sebagai pendeta, jelaskan semua. Jangan main lapor-lapor. Kayak RT nama aja. Ya, pikir dulu panjang. Salam, selamat siang. Iya. Saya baru habis nonton satu. Iya, jadi seorang oma dari Bali, ya, ini Bunda Iva, ya, Bunda Iva. Saya tidak tahu dia dapat informasi dari mana. Ini video ini muncul di FYP saya berkali-kali, tapi ya akhirnya saya mau tanggapi ya. Dan saya juga coba melihat apakah benar Gilbert Lumendong pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dia bisa saja melaporkan Edis TV, tapi pernyataan langsung dari mulut Gilbert ya saya tidak dengar ya, saya tidak dengar, cuman ada berseliweran di aplikasi TokTok ini hanya narasi-narasi, tulisan-tulisan seakan-akan itu disampaikan oleh Gilbert. Jadi saya nggak tahu apakah berita ini benar atau tidak, apakah benar Gilbert ini akan bisa aja melaporkan Edis TV, dan menurut saya apa urusannya Gilbert gitu loh. Apakah Gilbert ini akan melaporkan Edis TV? Kalau benar ya, mungkin bentuk pengabdian dia kepada umat Islam yang dulu dia pernah dilaporkan oleh umat Islam karena menghina-hina ajaran Islam. Jadi untuk balas gitu, untuk balas budi karena sampai hari ini dia tidak diproses, ya mungkin dia akan melaporkan Edis TV ya, saya nggak tahu. Tapi saya berharap tidak ada pernyataan dari Gilbert ingin melaporkan Edis TV ya. Kalau sampai ada terjadi sih ya menurut saya sangat-sangat memalukan gitu loh. Apa urusannya Gilbert Lumendong? Ya makanya betul apa yang dikatakan oleh oma-oma ini. Seharusnya Gilbert kalau mau urus itu, urusin tuh gereja-gereja yang ditutup. Ya, gereja-gereja yang dipersekusi. Tapi Gilbert ya saya belum pernah dengar Gilbert turun langsung ke gereja-gereja yang dipersekusi atau gereja-gereja yang ditutup ya, atau mungkin Gilbert mainnya di belakang layar, kita pun tidak tahu kawan-kawan. Jadi saya tidak menghakimi dalam hal ini ya. Dan memang Gilbert ini sering melakukan kontroversi ya, di mana dulu dia ngotot membela Ferdy Sambo dan istrinya ya kan, dan seakan-akan bahwa Brigadir Joshua ini melecehkan Ibu Putri sehingga akhirnya Sambo marah begitu, dan itu kita sangat terlihat Gilbert begitu membela Sambo dan istrinya gitu kawan-kawannya. Dan akhirnya ya Gilbert harus dipermalukan dengan fakta bahwa Putri dan juga Sambo dinyatakan bersalah dan sudah dipenjara. Jadi kawan-kawan, sejauh ini ya saya tidak mendengarkan pernyataan resmi dari Gilbert bahwa dia akan melaporkan Edis TV. Tapi saya berharap itu tidak terjadi kawan-kawan. Ya mendingan daripada Pak Gilbert ngurusin Edis ya, mendingan Pak Gilbert ngurusin pelayanannya saya sendiri, atau Pak Gilbert bisa membantu ya pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa ya kan. Ya uang yang sudah banyak itu, mari Pak Gilbert gunakan uang Anda untuk membantu mendukung pembangunan gereja-gereja, bahkan gereja-gereja GBI ya, karena saya tahu saya Gilbert ini GBI. Banyak di desa-desa gereja-gereja GBI itu yang hanya pakai papan, bahkan yang dindingnya tidak ada. Apalagi yang ada di Sumba Timur, NTT itu ya, di beberapa daerah ya banyak beberapa orang yang menghubungi saya, Pavel, bisa nggak Pavel bantu gereja kami? Ya, yang dari papan itu kan, yang lantainya masih pakai tanah. Aduh, saya bilang kalau saya banyak uang ini, ya, kalau saya banyak uang ini saya akan bantu untuk membangun gereja-gereja itu. Tapi ya sayangnya kita belum waktunya. Ya, mudah-mudahan ke depan ada orang-orang yang baik hati yang ingin membantu gereja-gereja di pedesaan, ya bisa menghubungi Pavel dan akan saya salurkan ya bantuan itu kepada gereja-gereja yang membutuhkan. Karena memang banyak yang inbox saya memvideokan gereja mereka yang dari papan ya, mereka nggak ada listrik ya kan, dan ya sangat-sangat apa ya, serba terbatas. Tapi yang saya salut, mereka walaupun terbatas dalam segala kekurangan mereka tetap setia untuk melayani Tuhan di desa-desa. Itu salut ya. Seandainya gereja-gereja besar, orang-orang kaya ini ya yang Kristen ini mau menabur membangun gereja-gereja yang membantu hamba Tuhan yang melayani di desa-desa, itu saya rasa ya
pengabaran Injil akan semakin dahsyat lagi, gitu kan kawan. Jadi kalau ya semoga Pak Gilbert tidak melakukan hal yang disampaikan oleh ibu tadi, Ibu Ivana tadi, kawan-kawan. Dan semoga Edis TV terus berjaya. Sikat aja Bang Edis, ya, jangan takut, ya. Kalau Indonesia bisa menerima sakit naik dan dikawal oleh kepolisian dan didukung oleh Menteri Agama, didukung oleh MUI, didukung oleh Muhammadiyah, kenapa Edis TV kalian harus cari-cari? Kenapa Edis TV kalian kesurupan dan kejang-kejang? Nah, ini menurut saya benar-benar tidak adil dan tidak waras, ya. Tapi inilah Konoha. Welcome to Konoha, gitu ya. Oke, God bless. Oke, Sobat Waras, jadi siang ya. Siang ini saya ke gereja untuk menyerahkan uang yang sisa 17.909.000. Karena kemarin kita sudah belanja besi, semen, paku, itu. Jadi sisa uangnya ini 17.909.000. Ini yang 10 juta. Ini notanya, Pak. Ini yang 7 jutaan. 7 juta. Nah, tambah ini. 9.000. Ini Pak Gembalanya seorang petani nih. Jadi baru pulang dari kebun, kita datang. Itu, ini tukang sementara bekerja. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah mensupport. Ya, dana kita tembus 20 juta dan sudah saya serahkan kepada Pak Gembala untuk membangun gereja ini. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Selamat. Sukses terus berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Oke.